Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana menggunakan Google Classroom bagi guru. Ya, mudah-mudahan bisa mempermudah nanti untuk ibu bapak menggunakan Google Classroom-nya karena sekarang pembelajaran daringnya kita menggunakan Google Classroom sebagai media. Jadi sedikit banyak ada beberapa hal yang harus diketahui dari Google Classroom. Untuk video kali ini saya tidak akan panjang-panjang, jadi kita akan membahas khusus untuk di bagian forum atau stream di dalam fitur Google Classroom-nya masing-masing. Oke, ini kita sudah masuk ke laman di mana kumpulan kelasnya. Ya, ini ada sekitar 8 kelas, 10 kelas, sorry, 10 kelas. Kita akan coba masuk ke salah satu kelas. Kita coba masuk ke kelas 6B. Nah, di video kali ini kita akan lebih fokus kepada pembelajaran untuk mengenal bagaimana tampilan dari stream atau forum. Ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau yang akunnya menggunakan bahasa Indonesia ini akan tulisannya stream ini forum, ini kelas folk itu tugas, people itu anggota, grade itu nilai. Nah, di tampilan stream atau forum, ini kita bisa lihat, ini tampilannya dari akun guru ya. Kita menggunakan akun guru. Yep. Kita bisa melihat ada tampilan yang kalau sekilas sebenarnya mirip dengan aplikasi atau website sosial media. Yang paling mirip yang bisa saya gambarkan itu mirip dengan Facebook. Nah, di bagian kita akan lihat dulu dari bagian kiri atasnya. Ini ada garis 3. Ini main menunya atau menu utama. Di sini ada, kalau kita klik ada beberapa pilihan. Ini ada kelas, terus ada kalender, ada to review-nya, ada review, dan ada kumpulan kelas yang juga terkoneksi dengan akun yang sama atau akun yang ibu pakai. Nah, di sini ada arsip kelas atau kelas yang diarsipkan dan ada setting utamanya. Nah, bagian kelas ini digunakan biasanya untuk melihat tampilan kelas, menu kelas yang terkoneksi dengan akun kita. Kalau kita klik, kita akan kembali lagi ke tampilan ini. Ya, kelas-kelas mana saja yang kita ikut di dalamnya. Kita balik lagi sekarang. Kalau kita klik kalender, dia akan muncul tampilan kalender dari jadwal yang terkoneksi dengan akun kita. Nah, ini oke. Nah, ini adalah jadwal dari kalender yang terkoneksi dengan akun kita. Di pertanggalnya dia akan dicantumkan ada tugas-tugas atau ada jadwal pertemuan ya. Kalau sudah dibuat pertemuan ini berlaku sudah sampai tanggal 20, pertanggal 20 besok hari Rabu. Kita sekarang kan merekam video ini di tanggal 19. Oke, kita balik lagi ke kelasnya. Sekarang di bagian bawahnya ini ada kumpulan kelas yang kita terkoneksi. Jadi kalau kita mau pindah kelas, misalkan ibu atau bapak mengajar di lebih daripada satu kelas, di lebih dari satu kelas gitu ya, mengajar di 2 kelas, 3 kelas dan lebih dari itu, bisa langsung ke sini aja. Jadi diklik garis 3-nya, nanti tinggal dipilih kelas mana yang akan dimasuki. Tinggal diklik sekali. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya ini ada arsip kelas atau kelas yang diarsipkan. Kalau misalkan ibu atau bapak sudah membuat kelas, terus kelasnya tidak akan dipakai. Nah, kalau di Google Classroom itu opsi untuk menghapus kelas sebenarnya tidak ada atau mungkin saya belum nemu aja ya. Jadi itu bisa diarsipkan gitu. Nah, nanti akan ada di sini ya. Akan ada di sini kelas-kelas yang diarsipkan. Cuman karena kebetulan saya belum mengarsipkan, jadi tidak akan ada. Ini di bawahnya adalah setting utama yang kita juga bisa lihat nanti. Ini setting lebih ke setting akunnya ya. Nah, kita di sini bisa menemukan beberapa pilihan opsi fitur-fitur yang ingin dinyalakan atau dimatikan. Oke.
Tapi bagian ini tidak terlalu vital di penggunaan Google Classroom kecuali memang ada yang diperlukan. Kita balik lagi. Nah, ini yang saya putari sekarang adalah bagian dari kelasnya atau apa ya? Berandanya, tampilan berandanya di sini nama kelasnya, nama sekolahnya SDIT Almanar. Ini nama kelasnya, keterangan kelasnya kelas 6B Saad bin Abi Waqqas. Ini kode kelasnya. Nah, terus kode kelas ini adalah kode yang bisa kita gunakan kalau mau mengundang siswa atau guru ke dalam kelas. Ya. Nanti kalau misalkan kita mengundang kan ada ngirim link tuh. Tadi linknya kan suka diminta untuk memasukkan kode kelasnya. Nanti ibu bisa mengeserkan atau bapak bisa mengeserkan kode ini. Caranya untuk melihat kalau ini kan tampilannya agak kecil, bisa diperbesar dengan mengklik kotak yang di sini. Oke, nah nanti dia akan menjadi besar seperti ini. Nanti ini tinggal di copy, tinggal dipaste di undangan kelasnya ya. Oke, ini kita bisa copy invite atau linknya juga bisa. Kalau misalkan kurang gede lagi bisa digedein lagi di sini. Nah, nanti dia akan jadi lebih gede lagi. Oke. Nah, untuk akun pembelajaran dari pemerintah itu ada fitur tambahan Meet Link ya. Jadi dia sudah termasuk dengan fitur Google Meet. Nah, nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak mau mengadakan pertemuan secara langsung, seperti misalnya di Zoom, ini juga bisa. Meet link-nya ada di sini, ditampilkan di sini. Kalau untuk standarnya belum ada belum ada link-nya, tapi itu gampang, tinggal ngeklik aja bagian sininya, dia nanti secara otomatis akan memunculkan link untuk nanti kita bagikan ke anak-anak. Oke, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin menyesuaikan tampilan dari kelasnya dengan mengganti foto di berandanya, itu bisa lihat di sebelah kanan sini. Dia ada select theme dan upload foto. Jadi kita bisa memilih tema yang sesuai dengan kelas yang kita buat atau kita juga bisa mengupload foto kalau ingin memasang foto di berandanya. Ya, kita contohkan. Di select theme ini dia ada beberapa pilihan, banyak sebenarnya pilihannya. Ada secara general, tema-tema sekolah secara general, kayak buku, laptop gitu ya. Atau kita juga bisa memilih berdasarkan kategori pelajarannya. Bisa ada buat kelas bahasa Inggris dan sejarah, ada yang kelas matematika dan IPA, ada kelas seni di sini. Pilihannya ada yang mungkin olahraga atau ada beberapa tema tambahan yang disediakan oleh Google-nya. Kita tinggal pilih tema mana yang paling cocok dengan kelas kita. Kalau menggunakan tema nanti tinggal select kelas timnya, secara otomatis nanti temanya akan tertempel di sini. Nah, kalau misalkan ibu atau bapak ingin mengupload foto sendiri, ini bisa di sebelah sini, ya upload foto. Nanti kita tinggal memilih foto yang akan diupload untuk dipasang. Tapi baiknya disesuaikan fotonya karena tampilannya persegi panjang seperti ini. Cari foto yang bentuknya landscape dan cukup panjang ya, jadi bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan ke tampilan di bagian bawahnya. Ini kita bisa lihat ada beberapa bagian di sini. Bagian utamanya kita akan mulai dulu di bagian kiri, sebelah kiri sini. Bagian upcoming ini adalah bagian yang menunjukkan tugas-tugas yang sedang ditugaskan kepada anak-anak. Jadi di sini ada beberapa daftar tugas yang sudah dibuat oleh guru-guru kita. Tugas yang paling baru itu akan dicantumkan di sini, ya. Tugas yang paling baru dia akan dicantumkan di sini, termasuk dengan nama tugasnya, dengan deadline-nya kapan. Nah, ini karena dituliskan deadline-nya hari ini jam 1, ada yang jam 8 malam, ya. Kalau kita pengen melihat semua, nanti ini bisa di view all. Di view all kita akan secara otomatis diarahkan ke daftar tugas yang sedang ditugaskan. Nah, ini.
di sini kita bisa lihat keterangan-keterangannya. Nanti ada tugas apa saja. Terus di sebelah sininya, sebelah kanannya kita bisa lihat siapa ditugaskan kepada berapa orang, siapa yang sudah mengerjakan, dan siapa yang sudah dinilai. Ya. Oke, nah di sini ada pilihan-pilihan kelasnya. Sekarang kita balik lagi. Oke, ini tampilan sisanya ini adalah tampilan forum yang kita gunakan sebagai timeline atau meren wall ya kalau di Facebook mah. Di sini kita bisa menggunakan atau mempergunakan fitur ini untuk membuat postingan pengumuman ya atau untuk berkomunikasi dengan anak-anak di kelas ya. Nah, misalkan kita akan menulis untuk di kelas 6 ya. Menuliskan semangat belajar di Google Classroom-nya. Kalian pasti bisa. Oke. Nah, sebelum posting ini ada beberapa opsi pilihan. Nah, ada di sebelah sini, ini adalah opsi kelas. Jadi kita di fitur ini bisa memposting atau membuat postingan yang sama dan diposting ke beberapa kelas yang lain secara bersamaan. Nah, kalau tadi saya bikin di kelas 6B, secara bersamaan kita juga bisa memposting postingan yang sama di kelas yang lainnya. Jadi pilihannya tinggal kalau kita mau memposting di kelas-kelas yang lain, kita tinggal checklist saja kelas mana saja yang mau diposting. Nah, ini fitur ini berguna untuk ibu dan bapak yang mengajar di lebih dari satu kelas. Misalkan guru-guru mulok atau guru penjas ya, atau guru bahasa Inggris. Nah, ini bisa digunakan. Oke. Nah, kalaupun tidak ingin digunakan untuk kelas-kelas yang lain, kita cukup menceklis kelas yang ingin kita postingkan saja. Oke. Nah, untuk di sini adalah opsi pilihan di mana kita bisa memilih siapa saja yang bisa melihat postingan tersebut. Kalau kita menceklis di all student atau semua siswa yang terkoneksi dengan kelas ini bisa melihat postingan yang ibu dan bapak buat. Kalau tidak, kalau misalkan ada beberapa nih yang kita pengen dia tidak usah melihat postingan yang kita buat, kita tinggal uncheck ininya all studentnya dan memilih siapa saja yang boleh melihat atau bisa dengan menceklis salah satu saja yang tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melihat postingan kita. Selebihnya kalau pengen dilihat oleh seluruh siswa tinggal dicek all student. Nah, kalau sudah di bagian bawahnya kita bisa lihat attachment ya, ada simbol attachment. Kita bisa di sini menyimpan atau menyisipkan file-file yang diperlukan di postingan tersebut. Misalkan ibu mau memposting atau membuat pengumuman untuk pembelajaran minggu depan. Ya, kalau khususnya untuk saya di TIK, misalkan saya ingin memberitahu kepada di attachment yang sini, kita bisa menyisipkan file-file yang diperlukan kalau misalkan memang ada yang ingin ditampilkan di postingannya. Misalkan saya mau menampilkan video dari YouTube untuk materi pembelajaran, itu bisa. Misalkan kita rubah postingannya jadi seperti ini. Minggu depan kita akan belajar soal bencana alam. Silahkan
tonton video di bawah untuk persiapan latihannya. Oke. Terus kita tinggal mencantumkan. Di sini ada beberapa pilihannya. Kita bisa upload dari Google Drive kalau memang sudah ada videonya yang dari Google Drive, atau link, atau bisa file dari komputer kita, atau bisa juga ngambil dari YouTube. Yang paling gampang misalkan kita ngambil dari YouTube. Terus ya ini sudah terkoneksi dengan YouTube secara otomatis, kita tinggal cari video yang memang diperlukan. Misalkan tadi sesuai ya, bencana alam, kita tinggal search. Nah, kita tinggal cari atau cantumkan video yang sesuai. Ya, misalkan yang ini. Oke. Nah, setelahnya kalau memang postingannya sudah sesuai, itu kita tinggal ngepost. Tapi di bagian post ini, kita bisa lihat, itu juga ada beberapa pilihan. Itu ada post langsung, secara langsung. Ada schedule, di mana kita bisa menjadwalkan postingan ini untuk terbit kapan. Atau ada save draft. Jadi kita menyimpan postingan ini untuk nanti kita posting di kemudian hari. Oke. Nah, sisanya di bagian bawah ini kita lihat, ini sudah ada beberapa aktivitas dari kelas, aktivitas tugas ya. Nah, jadi apapun aktivitasnya yang terjadi di dalam kelas tersebut, dia akan dicantumkan atau secara otomatis dipost di timeline-nya atau di forumnya atau di streamnya. Ini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Ada 6 tugas yang sudah diberikan sama guru-guru dari kelas 6B saat Bin Abdil Kos ya. Kita juga bisa mengklik kalau misalkan pengen tahu itu tugas membahas tentang apa ya. Oke, untuk sementara video tentang Google Classroom kita sudahi dulu. Kita berfokus untuk di bagian stream. Nah, kedepannya kita akan berfokus di bagian classwork atau tugas. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.